Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pembagian hadis. Di sini perlu kita ketahui bahwa pembagian hadis itu ada 3. Yang pertama, pembagian hadis dari aspek bentuk. Yang kedua, pembagian hadis dari aspek sumbernya. Dan yang ketiga, pembagian hadis dari mengikat atau tidaknya. Pembagian hadis dari aspek bentuk yaitu ada 3 macam, yaitu ada hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Pengertian hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Khususnya bagi para ulama usul fikih adalah seluruh perkataan yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'. Yang kedua adalah pengertian hadis fi'li. Pengertian hadis fi'li adalah yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yang dimana sifatnya dapat dijadikan contoh tauladan, dalil untuk menetapkan hukum syara' atau melaksanakan suatu ibadah. Dan pengertian yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasulullah. Hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasulullah sendiri. Demikian juga takrir terhadap ijtihad sahabat dinyatakan sebagai hadis atau sunnah. Masuk ke dalam pembagian hadis dari aspek sumbernya. Hadis dari aspek sumbernya itu terdiri dari 3 macam, yaitu hadis qudsi, hadis nabawi, dan hadis maudhu'. Hadis qudsi menurut bahasa berarti suci, yaitu menunjukkan adanya pemuliaan dan pengagungan atau penyandaran kepada zat Allah yang maha suci. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nabawi adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan oleh beliau. Dan yang ketiga hadis maudhu'. Hadis maudhu' menurut bahasa adalah yang diletakkan atau digugurkan. Pengertian menurut istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik secara perbuatan, perkataan, maupun takrirnya, secara rekaan ataupun dusta semata. Maka dari itu hadis ini disebut juga hadis palsu. Masuk ke dalam pembagian yang ketiga, yaitu pembagian hadis dari aspek mengikat atau tidaknya. Hadis dari aspek mengikat atau tidaknya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'.
Pengertian hadis marfu' secara bahasa, marfu' berasal dari kata rofa'a yang artinya diangkat atau yang dinaikkan. Pengertian secara terminologi adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad dari hadis marfu' bisa muttasil, munqati, atau mu'dal, atau mu'allaq. Masuk pada macam yang ketiga, hadis mauquf. Hadis mauquf berasal dari kata waqafa yang artinya berhenti, berdiri, ragu-ragu, atau menggantung. Pengertian menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat berupa ucapan mereka, perbuatan mereka, atau yang lainnya. Ada pula hadis al-mauquf lafzan, al-marfu' maknan, yaitu secara lafaz berstatus mauquf namun secara makna bersifat marfu'. Yang ketiga, hadis maqtu. Maqtu artinya dipotong atau yang terpotong. Menurut ilmu hadis, hadis maqtu adalah hadis yang dihubungkan kepada tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan seperti tabi'in besar Sa'id bin Musayyib dan tabi'in kecil yaitu Yahya bin Sa'id. Hukum hadis maqtu tidak lagi dijadikan hujjah atau pedoman apabila tidak ada bukti yang menunjukkan kemarfu'annya, karena status perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.